Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah ma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri sebagai moderator dan beberapa rekan saya yang akan menyampaikan materi nantinya. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan materi diskusi mengenai pemrosesan informasi dalam belajar. Next. Indikator materi dalam penyampaian materi kami yang pertama yaitu pengertian sensasi, atensi, perhatian, persepsi, serta kaitan ketiganya. Lalu berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Lalu ada pengertian ingatan dan proses terbentuknya ingatan. Lalu ada pengertian lupa dan proses terjadinya lupa. Lalu ada upaya pendidikan dalam mengoptimalkan prosesan informasi pada peserta didik dalam proses belajar. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Rahmadina Syifa. Baiklah, kepada Dina dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadina Sifananda akan membacakan materi tentang pengertian sensasi. Sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi. Sensasi atau dalam bahasa Inggrisnya sensatrian berasal dari kata Latin sensatus yang artinya dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih luas, sensasi dapat diartikan sebagai aspek kedasaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita, seperti temperatur tinggi, warna hijau, rasa nikmat sebatang coklat. Sebuah sensasi dipandang sebagai kandungan atau objek kesadaran puncak yang privat dan spontan. Next. Contoh dari sensasi. Contohnya ketika kamu sedang berjalan di sekitar kampus dan melihat sekumpulan perempuan yang sedang asik berbicara dan salah satu dari perempuan itu adalah teman sekelasmu. Itulah proses sensasi simpelkan. Jadi dengan kata lain, apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan itulah yang dinamakan proses sensasi. Next. Pengertian persepsi. Persepsi atau perception adalah dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut David, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyak stimulus yang mempengaruhi indera kita. Next. Contoh dari persepsi. Contohnya, ketika seorang laki-laki melihat wanita, dia menyimpulkan kalau wanita tersebut cantik, maka proses persepsi sudah berlangsung. Lakinya cantik atau setidaknya karena adanya pengalaman melihat objek yang jelek maupun cantik. Next. Pengertian atensi. Atensi adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi yang didapat dari penginderaan, ingatan, dan proses kognitif lainnya. Atensi terbagi menjadi selection attention dan atensi terbagi divide attention. Kesadaran meliputi perasaan sadar maupun hal-hal yang disadari yang mungkin fokus dari atensi. Next. Contoh dari atensi. Contohnya saja, jika di dalam kelas biasanya mahasiswa tidak terlalu memperhatikan penjelasan dosen karena pikirannya terpusat pada waktu yang menginginkan untuk kelas segera berakhir. Namun jika ia menganggap bahwa itu penting dan bermanfaat baginya, maka dia akan
memusatkan perhatiannya pada penjelasan dosen. Disitulah bahwa atensi terjadi di mana seorang akan memusatkan pikirannya pada objek tertentu. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. 1. Faktor biologis. Biologi otak memainkan peran penting dalam atensi. 2. Faktor psikologis. Faktor psikologis seperti motivasi, minat, dan keadaan emosi dapat mempengaruhi atensi. 3. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti kebisingan, pencahayaan, dan gangguan dapat mempengaruhi atensi. 4. Faktor budaya. Harapan dan nilai budaya juga dapat mempengaruhi atensi. 5. Faktor kesehatan. Kondisi kesehatan seperti ADHD, depresi, dan kecemasan dapat mempengaruhi atensi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Melanie Arma. Kepada Melanie, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Melanie Arma Melayu dengan NIM 221337 akan melanjutkan materi tentang pengertian ingatan. Ingatan merupakan suatu proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Next. Pada dasarnya, ingatan itu dapat membentuk jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Ingatan tuh memberi manusia kemampuan mengingat masa lalu dan perkiraan pada masa depan. Ingatan tuh merupakan suatu kumpulan reaksi elektrokimia yang rumit yang diaktifkan melalui beragam saluran indrawi dan disimpan dalam jaringan syaraf yang sangat rumit dan unik di seluruh bagian otak. Ingatan yang sifatnya dinamis ini terus berubah dan berkembang sejalan dengan bertambahnya informasi yang disimpan. Oleh karena itu, maka terbentuklah proses terbentuknya ingatan. Proses terbentuk ingatannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengkodean atau encoding, yang kedua yaitu penyimpanan atau storage, yang ketiga yaitu tentang pengambilan retrieval. Next. Penjelasan materi yang proses pengkodeannya itu yaitu pada proses pertama dalam pembentukan ingatan adalah pengkodean informasi. Hal ini melibatkan perubahan informasi sensorik atau pengalaman menjadi bentuk yang dapat diolah oleh otak. Pengkodean dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti visual atau gambar, auditori atau suara, dan semantik atau arti. Selanjutnya yaitu penyimpanan atau storage, yaitu setelah informasi di-encode, informasi tersebut harus disimpan dalam ingatan. Dalam hal itu terdapat 2 jenis utama penyimpanan. Yang pertama yaitu ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek ini merupakan tahap awal penyimpanan informasi dan memiliki kapasitas terbatas. Informasi yang tidak diperlukan secara aktif dan akan segera terlupakan. Yang kedua yaitu ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang ini merupakan informasi yang dianggap penting atau diulang-ulang akan dipindahkan ke ingatan jangka panjang yang memiliki kapasitas lebih besar dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Next. Yang ketiga yaitu pengambilan atau retrieval. Pada proses ini merupakan proses terakhir yang merupakan pengambilan atau pengaksesan kembali informasi dari ingatan saat diperlukan. Pengambilan informasi bisa dilakukan dengan cara mengingat, mengenali, atau merekam kembali informasi yang disimpan. Nah, dari proses terbentuknya ingatan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perhatian, motivasi, emosi, dan repetisi. Ingatan dapat menjadi lebih kuat jika informasi tersebut penting atau memiliki makna emosional yang kuat bagi individu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Hanifah. Pada Putri Hanifah, dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang lupa. Yang pertama yaitu pengertian lupa. Menurut Jamarah mengungkapkan lupa adalah fenomena psikologis, suatu proses yang terjadi di dalam kehidupan mental. Lupa juga merupakan hal yang dialami setiap individu yang tidak dapat mengingat sesuatu informasi pesan yang telah tersimpan oleh otak dan ketidakmampuan seseorang memunculkan ingatan yang pernah didengar, dilihat, ataupun dirasa. Selanjutnya ada penyebab dari lupa. Apa yang dialami tidak pernah digunakan lagi, atau tidak pernah dilatih atau diingat lagi. Sesuatu yang tidak pernah digunakan atau diingat lagi lama-kelamaan akan dilupakan. Yang kedua, adanya hambatan-hambatan yang terjadi karena gejala atau masalah lain yang lain. Yang ketiga, ada lupa disebabkan oleh represi atau tekanan. Tanggapan-tanggapan atau isi jiwa yang lain ditekan ke dalam ketidaksadaran alam bawah sadar oleh das Über-Ich atau superego. Selanjutnya ada proses terjadinya lupa. Tahap pertama yaitu apa yang sudah kita ingat akan disimpan dalam otak tertentu jika materi tersebut harus diingat. Dan jika tidak pernah digunakan, maka karena adanya metabolisme dalam otak, lambat laun materi tersebut terhapus dalam otak dan yang akan membuat seorang tidak dapat mengingatnya kembali. Yang tahap kedua yaitu ada beberapa prinsip sistematis yang perlu diketahui, yaitu yang pertama penghalusan. Materi berubah menuju bentuk yang halus, simetris, kurang tajam, sehingga membuat bentuknya yang asli tidak dapat diingat kembali. Yang kedua ada penegasan. Bagian yang mencolok dalam sesuatu hal menjadi bagian yang paling mengesankan. Dan yang ketiga ada asimilasi. Misal dalam Anda mengingat sebuah bunga, maka Anda akan mengingatnya sebagai bunga meskipun bentuknya bukan bunga. Dan tahap ketiga yaitu hambatan seperti ini yang dinamakan dengan hambatan retroaktif. Sebaliknya, bisa saja materi yang baru dipelajari tidak masuk ke dalam ingatan dikarenakan materi lain sebelumnya. Hambatan ini dikenal dengan nama hambatan proaktif. Selanjutnya ada tahap keempat, yaitu ada kalanya saat seseorang melakukan sesuatu disebut dengan represi. Peristiwa yang menakutkan, mengerikan, menjijikkan, dan sejenisnya tidak dapat diterima hati nurani yang membuat peristiwa tersebut akan sengaja terlupakan bahkan tanpa disadari. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Next. Yakni mengenai upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik dalam proses belajar. Pada penyampaian pemrosesan informasi, tentunya kita sebagai calon pendidik harus mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik dalam proses belajar. Nah, untuk mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik dalam proses belajar, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu, aktifkan keterlibatan peserta didik. Yang pertama, gunakan metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi kelompok, proyek, atau permainan peran. Yang kedua, ajak peserta didik untuk bertanya, berbicara, dan berpartisipasi aktif dalam kelas. Yang selanjutnya, yaitu varian cara pengajaran. Yang pertama, gunakan berbagai media pembelajaran seperti gambar, video presentasi, atau demonstrasi langsung. Yang kedua, sesuaikan gaya pengajaran dengan preferensi belajar individu. Next. Berikutnya yakni rancang materi yang relevan. Pastikan materi pembelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Sambungkan materi dengan pengalaman pribadi atau topik yang menarik bagi mereka. Lalu berikutnya adalah berikan umpan balik secara teratur. Berikan umpan balik konstruktif pada peserta didik mengenai kemajuan mereka. Dorong mereka untuk melakukan refleksi atas pekerjaan mereka sendiri. Lalu selanjutnya ada kreativitas dalam pengajaran. Gunakan teknik pembelajaran kreatif seperti storytelling, permainan pembelajaran, atau eksperimen. Lalu selanjutnya, keterbukaan untuk pertanyaan.
Dorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menjelaskan ketidakpahaman mereka. Jangan biarkan mereka merasa malu atau takut untuk bertanya. Next. Berikutnya, gunakan teknologi pendidikan. Manfaatkan alat dan platform digital yang mendukung pembelajaran interaktif seperti e-learning atau aplikasi pendidikan. Lalu selanjutnya ada pemantau kemajuan. Terus pantau kemajuan peserta didik dan berikan dukungan tambahan jika diperlukan. Sesuaikan pengajaran berdasarkan perkembangan mereka. Dan yang terakhir ada penuhi kebutuhan khusus. Perhatikan kebutuhan khusus peserta didik seperti siswa dengan disabilitas atau kecepatan belajar yang berbeda. Next. Baiklah, atas berakhirnya presentasi yang saya sampaikan, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah kata dan hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.